Apa sebenarnya arti wanita idaman? Mengapa banyak orang salah memilih pasangan dan terjebak dalam hubungan yang melelahkan? Jika kamu sedang mencari makna cinta yang lebih dewasa, video ini untukmu. Pernahkah kamu merasa begitu lelah setelah mencintai seseorang? Bukan karena hubungan itu terlalu singkat, tetapi karena kamu terlalu banyak berjuang sendirian, kamu berusaha memahami sikapnya, memaklumi perubahan perilakunya, dan terus mencari alasan untuk mempertahankan hubungan yang sebenarnya sudah lama membuatmu kehilangan ketenangan. Kamu terus bertanya-tanya, apakah kamu kurang baik, kurang perhatian, atau kurang berharga, sehingga seseorang yang sangat kamu inginkan justru menjauh. Di malam hari, ketika semua orang tertidur, pikiranmu masih sibuk memutar ulang percakapan, mengingat momen-momen kecil, dan berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Semakin dewasa, kita menyadari bahwa rasa sepi seringkali membuat kita salah memilih. Kita mengira wanita idaman adalah sosok yang paling cantik, paling menarik, atau paling membuat hati berdebar. Padahal perasaan yang terlalu menggebu di awal tidak selalu menjadi pertanda bahwa seseorang tepat untuk kita. Seringkali, justru hubungan yang penuh ketidakpastian membuat kita semakin terikat karena kita takut kehilangan. Kita mengejar seseorang yang sulit ditebak, mengorbankan banyak hal demi mendapatkan perhatian yang tidak konsisten, lalu menganggap semua itu sebagai bukti cinta. Padahal cinta yang sehat tidak seharusnya membuat kita mempertanyakan nilai diri sendiri setiap hari. Realita kehidupan dewasa mengajarkan bahwa kesepian dapat mendorong kita menerima hal-hal yang sebenarnya tidak layak kita terima. Kita takut pulang ke rumah tanpa pesan dari seseorang. Kita takut melihat orang lain bahagia bersama pasangannya. Kita takut dianggap gagal karena masih sendiri. Akhirnya, kita lebih takut kesepian daripada menjalani hubungan yang salah. Kita lupa bahwa rasa takut ditinggalkan seringkali membuat kita bertahan pada orang yang bahkan tidak benar-benar hadir untuk kita. Kita mengabaikan tanda-tanda yang jelas, menoleransi sikap yang menyakitkan, dan terus berharap seseorang akan berubah. Hanya karena kita sudah memberikan begitu banyak waktu dan perasaan. Di titik inilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar mencari pasangan hidup, atau hanya mencari seseorang untuk mengisi kekosongan yang belum mampu kita hadapi sendiri? Ketika pengalaman hidup bertambah, definisi tentang wanita idaman perlahan berubah. Kita mulai menyadari bahwa penampilan bisa menarik perhatian, tetapi karakterlah yang menentukan apakah seseorang layak dipertahankan. Kecantikan memang menyenangkan untuk dilihat, tetapi ketenangan adalah hal yang membuat seseorang ingin tetap tinggal. Wanita idaman bukanlah sosok yang membuatmu terus menebak-nebak isi pikirannya. Dia tidak membuatmu merasa harus berubah menjadi orang lain, hanya agar diterima. Dia tidak menjadikan perhatian sebagai alat untuk mengendalikanmu. Sebaliknya, dia membuatmu merasa nyaman menjadi dirimu sendiri. Dia mampu berkomunikasi dengan jujur, menghargai batasan, dan memahami bahwa hubungan yang sehat dibangun oleh dua orang yang saling menghormati. Banyak dari kita tumbuh dengan gambaran yang tidak realistis tentang cinta. Kita terbiasa melihat hubungan yang terlihat sempurna di media sosial, lalu tanpa sadar membandingkan kehidupan kita dengan potongan-potongan kebahagiaan orang lain. Padahal, hubungan yang dewasa tidak selalu terlihat menarik dari luar. Hubungan yang sehat seringkali berjalan sederhana, tenang, dan tidak dipenuhi drama. Namun karena kita terbiasa dengan intensitas emosi yang tinggi, kita justru menganggap ketenangan sebagai sesuatu yang membosankan. Kita merasa hubungan harus selalu dipenuhi kejutan, perhatian tanpa henti, dan perasaan yang terus menggebu. Akibatnya, kita sulit menghargai seseorang yang hadir dengan tulus dan konsisten. Kita lupa bahwa konsistensi adalah bentuk kasih sayang yang paling nyata. Seseorang yang benar-benar peduli tidak hanya hadir ketika suasana hati sedang baik, atau ketika semuanya terasa mudah. Dia tetap ada ketika kamu sedang lelah, gagal, atau kehilangan arah. Disinilah kesadaran mulai tumbuh. Wanita idaman bukanlah dia yang membuatmu terus mengejarnya, tetapi dia yang membuatmu merasa aman untuk berjalan berdampingan. Karena pada akhirnya, yang kita butuhkan bukan seseorang yang mampu menciptakan sensasi sesaat, melainkan seseorang yang tetap hadir ketika kehidupan sedang tidak baik-baik saja. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak boleh bergantung pada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain, keputusan orang lain, atau siapa yang memilih bertahan dan pergi dari hidup kita. Namun kita bisa mengendalikan cara kita memilih, cara kita memandang hubungan, dan standar yang kita tetapkan untuk diri sendiri.
Banyak orang memasuki hubungan dengan harapan bahwa pasangannya akan menyembuhkan semua luka, menghilangkan rasa sepi, dan membuat hidup terasa sempurna. Padahal, tidak ada manusia yang mampu memikul tanggung jawab sebesar itu. Wanita idaman bukanlah seseorang yang akan menyelamatkan hidupmu. Dia adalah seseorang yang menemani perjalanan hidup yang sudah kamu bangun dengan kesadaran. Semakin dewasa, kita akan menghadapi banyak tantangan yang tidak ada hubungannya dengan cinta. Tekanan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, masalah finansial, dan ketidakpastian masa depan akan datang silih berganti. Pada saat-saat seperti itu, kita tidak membutuhkan pasangan yang hanya hadir ketika semuanya berjalan lancar. Kita membutuhkan seseorang yang mampu bekerja sama, mendukung, dan tetap tenang ketika keadaan menjadi sulit. Wanita idaman adalah dia yang tidak menjadikan hubungan sebagai ajang persaingan. Dia tidak membandingkan hidup kalian dengan kehidupan orang lain. Dia tidak pergi ketika melihatmu sedang berjuang. Dia memahami bahwa setiap orang memiliki masa sulit, dan bahwa hubungan yang sehat dibangun oleh dua orang yang sama-sama bertumbuh. Dalam pandangan Stoik, kualitas hubungan tidak ditentukan oleh seberapa besar rasa memiliki, tetapi oleh seberapa besar kebijaksanaan, rasa hormat, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing individu. Cinta yang dewasa bukan tentang mengendalikan, melainkan tentang memilih untuk tetap hadir tanpa kehilangan jati diri. Namun kita juga perlu jujur pada diri sendiri. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang siap menjalani hubungan seperti itu? Karena seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok ideal, tetapi lupa memperbaiki diri agar pantas mendapatkan hubungan yang sehat. Salah satu pelajaran terpenting dalam hidup adalah memahami bahwa hubungan yang sehat tidak dimulai ketika kita menemukan orang yang tepat, tetapi ketika kita menjadi pribadi yang lebih siap. Banyak dari kita mencari pasangan karena ingin menghilangkan rasa sepi. Kita berharap kehadiran seseorang akan membuat hidup terasa lengkap. Namun ketika hubungan dibangun di atas ketakutan akan kesendirian, kita cenderung mengabaikan banyak hal yang sebenarnya penting. Kita bertahan meskipun tidak dihargai. Kita memaafkan perilaku yang terus menyakiti. Kita rela kehilangan diri sendiri demi mempertahankan seseorang yang belum tentu tepat. Sudut pandang Stoik mengajarkan bahwa kita harus membangun kehidupan yang tetap bermakna, baik saat bersama seseorang maupun saat sendiri. Belajarlah menikmati waktu dengan diri sendiri. Bangun tujuan hidup yang jelas. Rawat kesehatan fisik dan mental. Jaga hubungan dengan keluarga dan sahabat. Kembangkan kemampuan dan impianmu. Ketika kamu merasa utuh, kamu tidak lagi mencari pasangan untuk mengisi kekosongan, tetapi mencari seseorang yang memiliki nilai hidup yang sejalan. Kamu akan lebih mudah membedakan mana perhatian yang tulus dan mana perhatian yang hanya sementara. Kamu tidak lagi takut kehilangan seseorang, karena kamu tahu bahwa kehilangan memang menyakitkan, tetapi kehilangan jati diri jauh lebih menyakitkan. Menjadi utuh bukan berarti kamu tidak membutuhkan orang lain. Menjadi utuh berarti kamu mampu berdiri dengan kedua kakimu sendiri, dan tidak menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada siapapun. Wanita idaman tidak membuatmu mengecilkan mimpi dan potensimu. Dia mendukung pertumbuhanmu, menghargai perjuanganmu, dan tetap jujur ketika kamu melakukan kesalahan. Hubungan yang sehat bukan tentang dua orang yang saling melengkapi karena sama-sama kosong, tetapi dua orang yang sama-sama utuh dan memilih bertumbuh bersama. Pada akhirnya, wanita idaman bukanlah sosok yang paling sempurna, paling populer, atau paling dikagumi banyak orang. Wanita idaman adalah seseorang yang membuat hidup terasa lebih tenang, bukan lebih rumit. Dia tidak membuatmu terus-menerus overthinking. Dia tidak membuatmu mempertanyakan nilai dirimu. Dia tidak menjadikan ketidakpastian sebagai bagian dari hubungan. Sebaliknya, dia hadir dengan ketulusan, rasa hormat, dan keinginan untuk tumbuh bersama. Namun sebelum menemukan orang seperti itu, kita perlu belajar menerima satu kenyataan penting. Tidak semua orang yang kita inginkan adalah orang yang kita butuhkan. Ada orang yang datang untuk mengajarkan pelajaran. Ada orang yang datang untuk menunjukkan luka yang belum kita sembuhkan. Dan ada orang yang datang untuk mengingatkan bahwa kita tidak boleh kehilangan diri sendiri demi mempertahankan siapapun. Jika hari ini kamu masih merasa kesepian, masih sulit melupakan seseorang, atau masih takut menjalani hidup sendirian, ingatlah bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang memilih tinggal atau pergi. Kamu tetap berharga, bahkan ketika belum menemukan pasangan yang tepat. Gunakan waktu ini untuk mengenal dirimu lebih dalam, membangun hidup yang kamu banggakan,
dan menjadi pribadi yang lebih dewasa. Karena ketika kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri, kamu tidak lagi mencari seseorang untuk menyelamatkanmu. Kamu hanya mencari seseorang yang siap berjalan bersamamu. Dan mungkin, disitulah kamu akan menyadari bahwa wanita idaman bukanlah dia yang membuat jantungmu berdebar paling kencang, melainkan dia yang membuat hatimu merasa tenang. Jika kamu setuju, tuliskan di kolom komentar. Ketenangan lebih penting daripada kesempurnaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada seseorang yang sedang belajar memahami arti cinta yang dewasa. Semakin sedikit kamu bereaksi, semakin besar kendali yang kamu miliki atas hidupmu. Pernahkah kamu merasa lelah karena terlalu memikirkan sesuatu yang sebenarnya sudah selesai, tetapi terus berputar di kepalamu? Seseorang mengucapkan satu kalimat yang menyakitkan, lalu sepanjang hari kamu terus mengingatnya. Sebuah pesan tidak dibalas selama beberapa jam, dan pikiranmu mulai membangun berbagai kemungkinan buruk. Seseorang berubah sikap tanpa penjelasan, lalu kamu menyalahkan dirimu sendiri dan bertanya-tanya apa yang salah. Semakin dewasa, kita menyadari bahwa banyak luka dalam hidup bukan muncul karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena reaksi kita terhadap peristiwa tersebut. Kita hidup di zaman ketika segala sesuatu berjalan sangat cepat. Kita terbiasa merespons pesan dengan segera, membalas komentar dalam hitungan detik, dan merasa harus selalu memiliki jawaban untuk setiap situasi. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk berhenti sejenak. Kita lupa bahwa tidak semua hal membutuhkan respons. Tidak semua kritik harus dibantah. Tidak semua penolakan harus dijelaskan. Tidak semua kehilangan harus dikejar kembali. Tanpa sadar, kita membiarkan suasana hati kita dikendalikan oleh hal-hal di luar diri kita. Ketika dipuji, kita merasa berharga. Ketika diabaikan, kita merasa tidak berarti. Ketika diterima, kita merasa tenang. Ketika ditolak, kita merasa hancur. Nilai diri kita naik dan turun mengikuti perlakuan orang lain. Padahal, saat ketenanganmu bergantung pada perilaku orang lain, kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu kepada mereka. Mungkin kamu pernah mengalami fase ketika kamu terlalu memikirkan pendapat orang lain. Kamu berusaha keras agar disukai, berusaha menjaga hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat, atau terus menjelaskan dirimu kepada orang yang memang tidak ingin memahami. Kamu menghabiskan malam dengan overthinking, mengulang percakapan yang sudah berlalu, membayangkan jawaban yang seharusnya kamu ucapkan, dan berharap bisa mengubah sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi. Masalahnya, semakin sering kamu bereaksi terhadap segala hal, semakin mudah emosimu dikendalikan. Orang yang mengetahui apa yang bisa memancing emosimu akan memiliki kekuatan atas dirimu. Sebuah komentar kecil mampu merusak harimu. Sebuah penolakan membuatmu meragukan dirimu sendiri. Sebuah kehilangan membuatmu merasa hidupmu berhenti. Inilah alasan mengapa banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya lelah di dalam. Mereka terus bertarung dengan pikiran mereka sendiri. Filsafat Stoik menawarkan sudut pandang yang berbeda. Bukan dengan mengajarkan kita untuk menjadi dingin atau tidak memiliki perasaan, tetapi dengan mengingatkan bahwa kebebasan sejati dimulai ketika kita berhenti bereaksi terhadap segala hal. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Ketenangan adalah kemampuan untuk merasakan segalanya, tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Salah satu alasan terbesar mengapa kita mudah lelah secara mental adalah karena kita terus berusaha mengendalikan sesuatu yang memang tidak pernah menjadi milik kita. Kita ingin mengendalikan bagaimana orang lain memandang kita. Kita ingin mengendalikan apakah seseorang akan tetap tinggal atau pergi. Kita ingin mengendalikan hasil dari setiap usaha yang kita lakukan. Kita ingin mengendalikan masa depan agar berjalan sesuai rencana. Namun semakin kuat keinginan kita untuk mengendalikan hal-hal tersebut, semakin besar pula rasa kecewa yang akan kita rasakan. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa hidup terbagi menjadi dua bagian yang sangat sederhana. Hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Pikiran kita, pilihan kita, tindakan kita, dan cara kita merespons sebuah peristiwa adalah wilayah yang bisa kita kendalikan. Sementara itu perkataan orang lain, penilaian mereka, keputusan mereka, masa lalu, cuaca, keberuntungan, dan hasil akhir dari usaha kita seringkali berada di luar jangkauan kita. Masalahnya, sebagian besar dari kita justru menghabiskan energi terbesar pada hal-hal yang tidak bisa kita atur. Kita memikirkan mengapa seseorang berubah. Kita memikirkan mengapa usaha kita belum membuahkan hasil.
Kita memikirkan bagaimana agar semua orang menyukai kita. Kita memikirkan bagaimana cara menghindari penolakan dan kehilangan. Semakin lama kita memikirkan hal-hal tersebut, semakin kita merasa tidak berdaya. Coba perhatikan kembali beberapa hal yang membuatmu overthinking akhir-akhir ini. Mungkin ada seseorang yang menjauh tanpa penjelasan. Mungkin ada impian yang belum terwujud meskipun kamu sudah berusaha keras. Mungkin ada kritik yang terus terngiang di kepalamu. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah semua itu benar-benar bisa kamu kendalikan? Seringkali jawabannya adalah tidak. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk memahami isi hatimu. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk membalas perhatian yang kamu berikan. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu sekeras apapun kamu menyesalinya. Dan kamu tidak bisa memastikan bahwa hidup akan selalu berjalan sesuai harapanmu. Namun kamu selalu memiliki satu hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kemampuan untuk memilih responsmu sendiri. Disinilah kebebasan sejati dimulai. Saat kamu menyadari bahwa kamu tidak harus bereaksi terhadap segala sesuatu, kamu mulai mengambil kembali kendali atas hidupmu. Ketika seseorang meremehkanmu, kamu bisa memilih untuk tidak menjadikan perkataan mereka sebagai kebenaran. Ketika seseorang pergi, kamu bisa memilih untuk menerima kenyataan tanpa kehilangan harga dirimu. Ketika rencanamu gagal, kamu bisa memilih untuk belajar daripada terus menyalahkan keadaan. Menjadi pribadi yang tenang bukan berarti hidupmu bebas masalah. Menjadi tenang berarti kamu memahami batas kendalimu. Semakin bertambah usia, semakin kita menyadari bahwa kehidupan tidak selalu memberikan penjelasan atas setiap hal yang terjadi. Ada orang yang datang membawa kebahagiaan, lalu pergi meninggalkan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Ada mimpi yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun, tetapi berakhir tanpa hasil seperti yang diharapkan. Ada hubungan yang dijaga dengan tulus tetapi tetap berakhir. Ada pengorbanan yang tidak dihargai. Ada usaha yang tidak terlihat, dan ada rasa sakit yang harus kita hadapi sendirian. Inilah bagian dari hidup yang jarang dibicarakan. Ketika masih muda, kita sering percaya bahwa jika kita berbuat baik, dunia akan memperlakukan kita dengan baik. Kita percaya bahwa jika kita tulus, orang lain akan membalas ketulusan itu. Kita percaya bahwa kerja keras selalu menghasilkan sesuatu yang setimpal. Namun, realita hidup tidak selalu seperti itu. Terkadang, orang yang paling kamu percaya justru menjadi orang yang paling melukaimu. Terkadang, seseorang yang pernah berjanji untuk selalu ada memilih pergi tanpa penjelasan. Terkadang, hidup memaksamu kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Meskipun kamu sudah berusaha menjaganya sebaik mungkin, di titik inilah banyak orang mulai kehilangan ketenangan mereka. Mereka terus bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Apa yang salah denganku? Mengapa aku tidak cukup baik? Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, mencoba mencari jawaban yang mungkin tidak akan pernah mereka temukan. Padahal tidak semua hal dalam hidup membutuhkan penjelasan. Ada orang yang pergi bukan karena kamu kurang berharga. Ada kegagalan yang terjadi bukan karena kamu tidak cukup mampu. Ada kehilangan yang hadir bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa dihindari. Sayangnya, semakin kita menolak kenyataan, semakin besar penderitaan yang kita rasakan. Kita terus bereaksi terhadap hal-hal yang sudah tidak bisa diubah. Kita marah pada masa lalu. Kita kecewa pada keadaan. Kita memaksa diri untuk memahami sesuatu yang memang tidak memiliki jawaban. Akibatnya, kita kehilangan hari ini karena terlalu sibuk memikirkan kemarin. Belajar untuk tidak bereaksi bukan berarti mengabaikan rasa sakit. Kamu tetap boleh sedih. Kamu tetap boleh kecewa. Kamu tetap boleh menangis. Namun, kamu tidak membiarkan rasa sakit itu mengambil alih hidupmu. Kamu menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Kamu menerima bahwa tidak semua orang akan tinggal. Kamu menerima bahwa tidak semua usaha akan berhasil sesuai rencana. Dan ketika kamu menerima kenyataan itu, kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari. Kedamaian. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena kamu berhenti melawan hal-hal yang memang tidak bisa kamu ubah. Kemampuan untuk tidak bereaksi bukanlah bakat bawaan. Tidak ada orang yang langsung tenang dalam menghadapi kritik, penolakan, kehilangan, atau ketidakpastian. Semua orang pernah marah, kecewa, dan terluka. Bedanya orang yang memiliki ketenangan batin telah melatih dirinya untuk tidak mengikuti setiap emosi yang muncul. Karena emosi bukan musuh. Emosi adalah sinyal. Masalah muncul ketika kita menganggap setiap emosi harus segera ditindaklanjuti. Saat marah, kita merasa harus langsung membalas.
Saat sedih, kita merasa harus segera mencari pelarian. Saat diabaikan, kita merasa harus segera mencari penjelasan. Padahal, sebagian besar keputusan yang diambil dalam keadaan emosional justru menjadi sumber penyesalan. Stoik mengajarkan satu kebiasaan sederhana yang mampu mengubah hidup. Memberi jeda. Ketika sesuatu memancing emosimu, berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan. Jangan langsung mengetik pesan. Jangan langsung membalas komentar. Jangan langsung mengambil keputusan. Berikan ruang antara peristiwa dan responsmu. Di dalam ruang itulah kebijaksanaan tumbuh. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah masalah ini akan tetap penting 1 minggu dari sekarang? Apakah ini berada dalam kendaliku? Apakah reaksiku akan memperbaiki keadaan atau justru memperburuknya? Pertanyaan sederhana ini akan membantumu melihat situasi dengan lebih jernih. Selain itu, mulailah mengurangi kebutuhan untuk selalu mendapatkan validasi dari orang lain. Tidak semua orang akan memahami jalan hidupmu. Tidak semua orang akan menyetujui pilihanmu. Tidak semua orang akan menyukaimu. Dan itu tidak masalah. Kamu tidak perlu membuktikan nilai dirimu kepada setiap orang yang meragukanmu. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada mereka yang memang memilih untuk tidak memahami. Semakin sedikit kamu mencari pengakuan dari luar, semakin kuat fondasi ketenanganmu dari dalam. Latih dirimu untuk menerima bahwa beberapa pesan memang tidak akan dibalas. Beberapa hubungan memang akan berakhir. Beberapa impian membutuhkan waktu lebih lama untuk terwujud. Hidup tidak selalu berjalan sesuai jadwal yang kamu inginkan. Namun kamu tetap bisa memilih untuk menjaga sikapmu, menjaga pikiranmu dan menjaga arah hidupmu. Karena ketenangan bukan berarti tidak memiliki masalah. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap berdiri tegak, meskipun hidup tidak berjalan sesuai harapan. Dan orang yang mampu mengendalikan reaksinya akan selalu lebih kuat daripada orang yang berusaha mengendalikan segalanya. Mulai hari ini, cobalah memperhatikan satu hal sederhana. Berapa banyak energimu yang habis hanya untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendalimu? Berapa banyak malam yang kamu habiskan untuk mengulang percakapan yang sudah berlalu? Berapa banyak waktu yang terbuang untuk menunggu perhatian dari seseorang yang tidak lagi hadir? Berapa banyak kebahagiaan yang hilang karena kamu terlalu sibuk memikirkan penilaian orang lain? Hidup ini sudah cukup berat tanpa harus menanggung beban yang sebenarnya bukan milik kita. Akan selalu ada orang yang salah paham terhadapmu. Akan selalu ada orang yang meremehkan usahamu. Akan selalu ada kehilangan yang tidak bisa kamu hindari. Namun kamu tidak harus kehilangan dirimu sendiri karena semua itu. Kamu tidak harus bereaksi terhadap setiap kritik. Kamu tidak harus menjelaskan dirimu kepada semua orang. Kamu tidak harus memenangkan setiap perdebatan. Terkadang kemenangan terbesar bukanlah ketika kamu berhasil mengubah keadaan, tetapi ketika kamu berhasil menjaga ketenanganmu di tengah keadaan yang sulit. Mungkin kamu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi besok. Mungkin kamu tidak bisa mengendalikan siapa yang akan tinggal atau pergi. Mungkin kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana dunia memperlakukanmu. Tetapi kamu selalu bisa mengendalikan bagaimana kamu memilih untuk merespons semuanya. Dan ketika kamu mampu melakukan itu, kamu akan menemukan bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dari luar dirimu. Ketenangan lahir dari keputusan untuk berhenti menyerahkan kendali hidupmu kepada hal-hal yang tidak bisa kamu atur. Jadi mulai hari ini, latih dirimu untuk tidak bereaksi terhadap segala hal. Pilih dengan bijak apa yang layak mendapatkan perhatianmu. Jaga energimu, jaga pikiranmu, jaga dirimu. Karena semakin kamu mampu mengendalikan reaksimu, semakin sulit dunia mengendalikan hidupmu. Kamu sedang belajar untuk lebih tenang dan lebih kuat. Tuliskan di kolom komentar, aku memilih mengendalikan diriku. Dan jika video ini membantumu melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda, bagikan kepada seseorang yang sedang lelah menghadapi pikirannya sendiri. Ingat, kamu tidak harus mengendalikan dunia. Kamu hanya perlu belajar mengendalikan dirimu sendiri. Bagaimana cara menerima orang yang pergi tanpa terus terjebak dalam kesedihan dan overthinking? Video ini membahas seni mengikhlaskan dari sudut pandang Stoik tentang kehilangan, kesepian, dan realita hidup dewasa yang sering kita hadapi. Ada fase dalam hidup yang tidak pernah benar-benar diajarkan kepada kita. Bagaimana cara menerima seseorang pergi? Kita diajarkan cara mencintai, cara menjaga hubungan, cara berjuang untuk orang yang kita sayangi. Namun, tidak banyak yang mengajarkan bahwa terkadang, sekeras apapun kita berusaha, ada orang yang tetap memilih pergi. Dan yang paling menyakitkan bukanlah kepergiannya itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa kita harus melanjutkan hidup seolah tidak ada yang berubah, padahal di dalam diri kita,
semuanya terasa berbeda. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Bangun pagi dan secara refleks ingin mengirim pesan kepadanya, lalu tiba-tiba sadar bahwa kalian sudah tidak saling berbagi cerita lagi. Mungkin kamu pernah menatap layar ponsel berjam-jam berharap ada pesan yang masuk, atau mungkin kamu pernah memutar ulang percakapan lama, mencari kesalahan yang mungkin bisa diperbaiki. Jika waktu bisa diputar kembali, kita sering terjebak dalam pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Apa aku kurang baik? Apa aku kurang berharga? Apa aku bisa melakukan sesuatu agar dia tetap tinggal? Saat seseorang pergi, kita tidak hanya kehilangan dirinya. Kita juga kehilangan rutinitas, harapan, rencana masa depan, dan versi diri kita yang pernah ada saat bersamanya. Tidak heran jika kehilangan terasa sangat berat. Kesepian datang tanpa permisi. Overthinking mengambil alih pikiran. Kita mulai menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Di usia yang semakin dewasa, kita mulai memahami bahwa tidak semua perpisahan terjadi karena kesalahan. Ada orang yang pergi karena keadaan berubah. Ada yang pergi karena tujuan hidupnya berbeda. Ada yang pergi karena memang perannya dalam hidup kita telah selesai. Namun meski kita memahami semua alasan itu secara logis, hati tetap membutuhkan waktu untuk menerimanya. Dan mungkin inilah kenyataan yang paling sulit diterima. Tidak semua orang yang datang ke hidup kita ditakdirkan untuk tinggal. Sebagian hanya hadir untuk mengajarkan pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Sebagian datang untuk menunjukkan bahwa kita mampu mencintai. Salah satu sumber penderitaan terbesar bukanlah kehilangan itu sendiri, melainkan penolakan kita terhadap kenyataan. Kita terus berharap sesuatu yang sudah selesai bisa kembali seperti dulu. Kita berusaha mempertahankan orang yang sudah tidak ingin bertahan. Kita meyakinkan diri bahwa jika kita berubah sedikit lagi, berkorban sedikit lagi, atau menunggu lebih lama lagi, semuanya akan membaik. Padahal, ada satu kenyataan sederhana yang sering kita lupakan. Hubungan selalu melibatkan dua orang. Kamu bisa memberikan perhatian, waktu, dan ketulusan, tetapi kamu tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk memilihmu. Kamu tidak bisa membuat seseorang menghargai kehadiranmu jika dia sudah memutuskan untuk pergi. Seringkali, kita menganggap melepaskan sebagai bentuk kekalahan. Kita merasa bahwa menerima kepergian seseorang berarti menyerah. Padahal, ada perbedaan besar antara menyerah dan menerima. Menyerah berarti berhenti karena tidak mampu. Sedangkan menerima berarti memahami bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Kita menghabiskan begitu banyak energi untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak bisa dipertahankan. Kita terus memikirkan alasan, mencari penjelasan, dan berharap ada penutupan yang sempurna. Padahal dalam hidup, tidak semua pertanyaan mendapatkan jawaban. Tidak semua luka mendapatkan penjelasan. Tidak semua perpisahan berakhir dengan kata-kata yang menenangkan. Semakin kita berusaha mengendalikan sesuatu yang berada di luar kendali, semakin besar rasa sakit yang kita rasakan. Sebaliknya, ketika kita mulai menerima bahwa keputusan orang lain bukan tanggung jawab kita, perlahan beban di dalam hati mulai berkurang. Menerima bukan berarti tidak peduli. Menerima bukan berarti melupakan. Menerima berarti berhenti melawan kenyataan. Karena selama kita terus menolak apa yang sudah terjadi, kita akan terus terjebak di masa lalu. Sementara hidup terus berjalan tanpa menunggu kita siap. Filsafat Stoik mengajarkan satu prinsip sederhana yang seringkali mengubah cara kita memandang kehilangan. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Pikiran, sikap, tindakan, dan cara kita merespons keadaan adalah milik kita. Namun keputusan orang lain, perasaan orang lain, dan pilihan hidup orang lain bukanlah sesuatu yang bisa kita atur. Ketika seseorang pergi, kita sering menghabiskan waktu memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita bertanya-tanya apakah dia akan kembali, apakah dia masih memikirkan kita, atau apakah dia menyesal telah pergi. Padahal, semakin lama kita memusatkan perhatian pada hal-hal itu, semakin jauh kita dari ketenangan. Kaum Stoik tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin atau tidak memiliki perasaan. Sebaliknya, mereka mengajarkan kita untuk merasakan emosi tanpa dikuasai oleh emosi tersebut. Sedih adalah hal yang wajar. Merasa kehilangan adalah hal yang manusiawi. Menangis bukan tanda kelemahan, namun kita tidak boleh membiarkan rasa kehilangan menentukan nilai diri kita. Orang yang pergi tidak menentukan siapa dirimu. Keputusan mereka bukan ukuran dari harga dirimu. Kepergian mereka tidak menghapus semua hal baik yang ada dalam dirimu. Kamu tetap berharga, bahkan ketika seseorang memilih jalan yang berbeda.
Dalam pandangan Stoik, setiap kehilangan membawa kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Saat tidak ada lagi tempat bergantung, kita belajar berdiri dengan kaki sendiri. Saat tidak ada lagi seseorang yang selalu menemani, kita belajar menikmati kebersamaan dengan diri sendiri. Saat harapan lama runtuh, kita diberi ruang untuk membangun harapan yang baru. Mungkin saat ini kamu merasa hidupmu berantakan karena seseorang pergi. Namun bisa jadi yang sebenarnya sedang terjadi adalah hidupmu sedang memberi ruang untuk sesuatu yang lebih sesuai dengan dirimu di masa depan. Tugas kita bukan memaksa keadaan agar sesuai dengan keinginan kita, melainkan mempersiapkan diri agar mampu menerima apapun yang datang dan pergi. Semakin bertambah usia, kita mulai memahami bahwa hidup adalah rangkaian pertemuan dan perpisahan. Teman yang dulu selalu bersama perlahan sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Orang yang dulu berjanji akan selalu ada ternyata memilih jalan yang berbeda. Bahkan keluarga yang kita cintai pun suatu hari akan berpisah dengan kita, entah karena jarak, waktu, atau takdir. Ini bukan pandangan yang pesimis, ini adalah kenyataan hidup. Dan justru ketika kita menerima kenyataan ini, kita bisa menjalani hubungan dengan lebih sehat. Kita berhenti menggenggam terlalu erat, kita belajar menghargai kehadiran seseorang tanpa menjadikannya pusat dari seluruh hidup kita. Masalahnya banyak dari kita menggantungkan kebahagiaan pada kehadiran orang lain. Kita merasa utuh hanya jika ada seseorang di samping kita. Kita takut sendirian karena kesepian terasa menakutkan. Padahal jika kebahagiaan kita sepenuhnya bergantung pada orang lain, kita akan terus hidup dalam ketakutan kehilangan. Menjadi dewasa berarti memahami bahwa tidak ada jaminan dalam hubungan apapun. Tidak ada kepastian bahwa seseorang akan tetap sama selamanya. Perasaan bisa berubah, prioritas bisa bergeser, kehidupan bisa membawa orang ke arah yang berbeda. Karena itu penting untuk membangun hidup yang tetap bermakna meski tanpa kehadiran seseorang. Rawat dirimu, bangun rutinitas yang sehat, kembangkan kemampuanmu, jaga hubungan dengan keluarga dan teman. Temukan tujuan hidup yang lebih besar daripada sekadar mempertahankan seseorang. Ketika hidupmu memiliki makna yang lebih luas, kepergian seseorang tetap akan terasa menyakitkan, tetapi tidak akan menghancurkanmu sepenuhnya. Kamu akan tetap merasa sedih, tetapi kamu tahu bahwa hidupmu tidak berhenti di satu perpisahan. Ada banyak makna yang masih bisa diperjuangkan, ada banyak kebahagiaan yang masih bisa ditemukan. Dan mungkin, salah satu tanda kedewasaan terbesar adalah ketika kita mampu berkata, "Aku menghargai kehadiranmu, tetapi aku juga siap menerima jika suatu hari kamu harus pergi." Seni menerima orang pergi bukan tentang melupakan mereka secepat mungkin, bukan tentang berpura-pura kuat, bukan tentang menekan rasa sedih agar terlihat baik-baik saja. Seni menerima adalah memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasakan kehilangan tanpa membiarkan kehilangan itu mengendalikan seluruh hidup kita. Tidak apa-apa jika sampai hari ini kamu masih merindukan seseorang. Tidak apa-apa jika ada kenangan yang sesekali membuatmu diam lebih lama. Tidak apa-apa jika proses menerima membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Setiap orang memiliki cara dan waktunya sendiri untuk pulih. Namun jangan biarkan dirimu terus tinggal di masa lalu. Jangan terus mengetuk pintu yang sudah tertutup. Jangan menunggu seseorang kembali sampai kamu lupa menjalani hidupmu sendiri. Ada banyak hal baik yang masih menunggumu di depan. Ada versi dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijaksana yang sedang dibentuk melalui kehilangan ini. Ingatlah, orang yang tepat tidak akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Dan orang yang pergi bukan berarti mengambil semua kebahagiaanmu. Kebahagiaan itu masih ada di dalam dirimu. Hanya saja, untuk sementara waktu tertutup oleh rasa kehilangan. Hari ini, cobalah berhenti bertanya mengapa seseorang pergi. Mulailah bertanya, pelajaran apa yang bisa aku ambil dari kepergian ini? Bagaimana aku bisa menjadi pribadi yang lebih kuat setelah melewati semua ini? Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang memilih tinggal, tetapi tentang bagaimana kita tetap bertumbuh meski banyak orang datang dan pergi. Jika kamu sedang berada di fase ini, ingat satu hal. Kamu tidak sendirian. Kita semua pernah kehilangan. Kita semua pernah merasa hancur. Namun kita juga punya kemampuan untuk bangkit. Dan terkadang, kedamaian hadir bukan ketika seseorang kembali, tetapi ketika kita akhirnya menerima bahwa tidak semua yang pergi harus kembali. Dia tidak berhenti mencintaimu, dia hanya berhenti memilihmu. Dan itu yang paling sulit diterima, bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena kamu sadar, kamu tidak pernah benar-benar jadi prioritas.
Ada orang yang tidak pergi secara tiba-tiba. Mereka pergi pelan-pelan tanpa suara, sementara kamu masih sibuk bertahan di tempat yang sudah lama kosong. Kita sering salah paham tentang hubungan. Kita pikir selama kita masih berjuang, selama kita masih peduli, maka semuanya akan bertahan. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Ada orang yang tetap tinggal secara fisik, tapi sudah pergi secara emosional. Dan kita tidak sadar, kita sedang memperjuangkan sesuatu yang sudah selesai di dalam hati mereka. Kita memperbaiki sesuatu yang sudah tidak ingin diperbaiki oleh pihak lain. Dan yang paling menyakitkan adalah ini. Kamu tidak sedang ditinggalkan secara tiba-tiba, kamu sedang ditinggalkan perlahan, sambil tetap berharap semuanya baik-baik saja. Ketika seseorang mulai menjauh, insting kita adalah mendekat lebih kuat. Kita mengirim pesan lebih sering, kita memberi perhatian lebih banyak, kita mencoba menjadi lebih layak. Padahal di titik itu, masalahnya bukan tentang usaha kamu. Masalahnya adalah arah hati mereka sudah berubah. Dan semakin kamu mengejar, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Ada momen di mana kamu tidak lagi memperjuangkan cinta, tapi memperjuangkan agar tidak merasa ditinggalkan. Stoikisme mengajarkan satu hal yang keras tapi jujur. Kamu tidak bisa mengontrol siapa yang tetap tinggal. Kamu hanya bisa mengontrol bagaimana kamu merespons kepergian itu. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup. Bukan karena hidup kejam, tapi karena segala sesuatu yang kita miliki tidak pernah benar-benar milik kita selamanya. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka mengira cinta berarti memiliki, padahal cinta hanya berarti pernah berbagi waktu. Dan saat kamu memaksa seseorang untuk tetap tinggal, kamu sebenarnya sedang melawan realita yang sudah selesai sejak lama. Tidak semua orang yang kamu perjuangkan akan memperjuangkanmu kembali. Tidak semua yang kamu anggap penting menganggapmu sama pentingnya. Dan ini bukan tentang kamu kurang baik. Ini tentang pilihan yang tidak selalu seimbang. Kadang kamu memilih bertahan, sementara dia sudah memilih pergi tanpa mengatakan apa-apa. Dan kamu tidak kehilangan dia, kamu hanya akhirnya melihat kenyataan yang sudah lama ada, tapi kamu tolak untuk percaya. Ada satu titik dalam hidup di mana kamu harus berhenti bertanya, kenapa dia berubah? Dan mulai bertanya, kenapa aku masih bertahan di tempat yang tidak lagi memilihku? Karena pada akhirnya, yang paling berbahaya bukan kehilangan orang lain, tapi kehilangan diri sendiri, karena terlalu lama mengejar sesuatu yang tidak kembali. Stoik tidak mengajarkan kamu untuk tidak mencintai. Stoik mengajarkan kamu untuk tidak bergantung. Karena apapun yang bisa pergi tanpa alasan, tidak pernah benar-benar bisa kamu kendalikan. Dan itu bukan akhir dari hidupmu. Itu adalah awal dari versi dirimu yang lebih sadar. Suatu hari nanti, kamu akan berterima kasih pada versi dirimu yang pernah ditinggalkan. Karena dari situlah kamu belajar bahwa tidak semua yang hilang adalah kerugian. Kalau kamu sedang berada di fase itu, kamu tidak sedang sendiri. Satu jenis rasa sakit yang sangat sunyi, namun mampu merobek keyakinan diri kita hingga berkeping-keping, yaitu momen ketika kita menyadari bahwa kita tidak lagi dipilih, tidak lagi diinginkan, dan perlahan-lahan disingkirkan dari ruang hidup seseorang atau sebuah lingkungan. Fenomena ini seringkali datang tanpa peringatan yang jelas, menyisakan ruang hampa yang dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang menyiksa di dalam kepala kita sendiri, tentang apa kekurangan kita, di mana letak kesalahan kita, atau mengapa investasi emosi, waktu, dan tenaga yang telah kita berikan dengan tulus, justru berakhir dengan pengabaian yang begitu dingin. Kita semua pasti pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi pilihan kedua, atau bahkan tidak masuk ke dalam daftar pilihan sama sekali. Baik dalam konteks hubungan asmara yang kandas karena kehadiran orang baru, lingkaran pertemanan yang tiba-tiba terasa berjarak dan memiliki grup obrolan baru tanpa kehadiran kita, hingga urusan pekerjaan di mana kontribusi kita dilewati begitu saja, demi orang lain yang dianggap lebih menguntungkan di tengah keheningan malam. Ketika dunia luar tertidur, emosi berupa kesepian yang menggigit, rasa kehilangan yang mendalam, dan siklus overthinking yang melelahkan mulai bekerja membedah setiap ingatan masa lalu, memaksa kita menyaksikan bagaimana posisi kita yang dulunya dianggap penting, kini telah digantikan dengan sangat mudah, seolah-olah keberadaan kita selama ini tidak pernah benar-benar bermakna. Realita hidup dewasa seringkali memaksa kita menelan kenyataan pahit, bahwa ikatan manusia yang kita pikir akan bertahan selamanya, ternyata sangat rapuh,
dan bisa berubah dalam sekejap mata karena pergeseran kepentingan, ego, atau sekadar rasa bosan. Rasa tidak terpilih ini bukan sekadar melukai ego kita, melainkan menghantam fondasi paling mendasar dari harga diri kita, membuat kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup menarik, dan tidak cukup berharga untuk dipertahankan oleh siapapun di dunia ini. Sinyal penolakan ini begitu kuat menguras energi psikologis kita, meninggalkan luka yang tidak berdarah, namun membuat kita selalu merasa cemas setiap kali ingin membuka diri kembali, karena ketakutan akan mengalami pengulangan rasa sakit yang sama, selalu membayangi di setiap langkah baru yang ingin kita ambil. Jika saat ini kamu sedang duduk sendirian sambil meratapi ruang kosong yang ditinggalkan oleh mereka yang memilih pergi atau menyingkirkanmu, ketahuilah bahwa perasaan hancur yang kamu alami adalah respon yang sangat manusiawi. Namun esensi dari hidupmu terlalu besar jika hanya dihabiskan untuk meratapi pintu yang sudah tertutup rapat dari luar. Ketika kita terjebak dalam pusaran rasa sakit akibat tidak dipilih lagi, filosofi Stoikisme hadir untuk menata ulang cara kita memandang penolakan, bukan sebagai hukuman atas kekurangan kita, melainkan sebagai garis pemisah yang tegas antara apa yang bisa kita atur dan apa yang berada di luar jangkauan kita. Prinsip dasar dari dikotomi kendali mengajarkan kepada kita bahwa pikiran, perasaan, keputusan, dan tindakan orang lain untuk memilih atau tidak memilih kita sepenuhnya berada di luar kendali kita. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha memantaskan diri, seberapa baik kita memperlakukan mereka, atau seberapa besar pengorbanan yang telah kita pertaruhkan demi kenyamanan mereka. Selama ini, sumber penderitaan batin terbesar kita sebenarnya bukan terletak pada tindakan penolakan itu sendiri, melainkan pada kekeliruan kita, yang secara tidak sadar telah menggantungkan seluruh nilai dan harga diri kita pada keputusan orang lain, yang sifatnya sangat tidak stabil, subjektif, dan seringkali berubah-ubah sesuai dengan suasana hati atau kepentingan pribadi mereka. Kita seringkali lupa bahwa ketika seseorang memutuskan untuk tidak memilih kita lagi, keputusan tersebut sebenarnya mencerminkan kapasitas, kebutuhan, dan keterbatasan diri mereka sendiri, bukan sebuah penilaian objektif yang menentukan totalitas nilai kemanusiaan kita sebagai individu. Stoikisme mengajak kita untuk melihat realita ini dengan mata yang jernih, tanpa melibatkan drama emosional yang berlebihan. Memahami bahwa meminta semua orang untuk selalu memilih kita adalah sebuah bentuk kesia-siaan yang naif, karena kita tidak akan pernah bisa mendikte isi kepala orang lain. Dengan menyadari batasan mutlak ini, kita mulai diajak untuk menghentikan kebiasaan mengemis validasi eksternal yang melelahkan, menarik kembali energi kita yang telah berhamburan di luar sana, dan mulai mengarahkan fokus sepenuhnya pada satu-satunya wilayah yang benar-benar kita kuasai secara absolut, yaitu bagaimana kita menilai diri kita sendiri dan bagaimana kita memilih untuk merespons situasi penolakan ini, dengan kepala tegak tanpa harus kehilangan martabat. Melangkah pada pemahaman yang lebih dalam mengenai realita hidup dewasa, kita harus berani menerima kenyataan bahwa dinamika hubungan antar manusia memang selalu berjalan beriringan dengan perubahan, friksi, dan seleksi alam yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Dunia ini tidak beroperasi untuk memuaskan ekspektasi kita, dan setiap orang yang kita temui di sepanjang perjalanan hidup juga sedang berjuang memenuhi narasi hidup mereka masing-masing, di mana dalam narasi tersebut, peran kita mungkin saja sudah selesai atau memang harus dikurangi demi perkembangan alur hidup mereka. Memahami realita ini secara realistis membantu kita untuk tidak lagi memandang penolakan sebagai sebuah serangan pribadi yang sengaja dilakukan untuk menjatuhkan kita, melainkan sebagai sebuah peristiwa alamiah yang biasa terjadi dalam interaksi sosial makhluk hidup. Dalam pandangan Stoik, setiap peristiwa di luar diri kita pada dasarnya bersifat netral, termasuk momen ketika kita digantikan atau tidak dilibatkan lagi dalam sebuah kelompok. Peristiwa tersebut baru akan berubah menjadi racun yang merusak jiwa. Ketika kita sendiri yang memberikan label buruk di dalam pikiran kita, seperti menganggap diri kita adalah korban yang malang, atau menyimpulkan bahwa masa depan kita telah hancur total, hanya karena satu pintu akses telah ditutup oleh orang lain. Realita yang keras ini justru mendidik kita untuk melepaskan keterikatan emosional pada hal-hal yang tidak esensial, mengikis ego yang selalu ingin diakui di setiap tempat, dan menyadarkan kita bahwa tidak terpilih di satu tempat, seringkali merupakan cara semesta untuk menunjukkan bahwa energi kita sudah tidak lagi selaras dengan lingkungan tersebut.
Kita tidak perlu menghabiskan sisa waktu kita untuk meyakinkan orang yang salah agar melihat nilai diri kita, karena nilai sejati yang kita miliki tidak akan pernah berkurang sedikit pun hanya karena ada orang yang tidak memiliki kapasitas mata yang cukup jernih untuk melihat dan menghargai keberadaan kita secara utuh. Oleh karena itu, solusi nyata untuk menyembuhkan luka akibat tidak terpilih lagi, bukan dengan cara membalas dendam, membenci mereka yang meninggalkan kita, atau berpura-pura kuat di media sosial, melainkan dengan melakukan rekonstruksi internal secara menyeluruh terhadap bagaimana kita mengelola ekspektasi dan memperlakukan diri kita sendiri. Langkah pertama yang harus kita ambil adalah berani mengambil kembali kendali penuh atas kebahagiaan kita, memindahkan pusat gravitasi kehidupan kita dari luar ke dalam diri, sehingga ketenangan batin kita tidak lagi mudah terguncang oleh perubahan sikap orang lain yang tidak konsisten. Kita perlu mulai mempraktikkan disiplin mental untuk menyaring setiap pikiran negatif yang muncul. Menolak narasi-narasi overthinking yang mencoba meyakinkan bahwa kita tidak berharga, dan menggantinya dengan tindakan nyata yang berfokus pada pengembangan potensi diri, kesehatan fisik, serta pencapaian tujuan hidup pribadi kita yang sempat terbengkalai. Ketika kamu tidak lagi dipilih oleh mereka, itu adalah momentum terbaik dan paling bersih bagi dirimu untuk mulai memilih dirimu sendiri. Menginvestasikan waktu yang biasanya habis untuk memikirkan mereka menjadi waktu untuk merawat jiwamu, mempelajari keahlian baru, dan memperbaiki kualitas karaktermu agar menjadi lebih tangguh. Solusi stoik ini menuntut kita untuk menjadi benteng pertahanan bagi diri kita sendiri, di mana kita belajar untuk merasa cukup dengan kehadiran diri kita, menikmati kesendirian sebagai ruang kontemplasi yang produktif, dan membangun kembali standar hidup yang baru, yang tidak lagi memberi ruang bagi orang-orang yang hanya menghargai kita saat mereka membutuhkan sesuatu dari kita. Dengan mengubah fokus dari kehilangan yang ada di luar menjadi keuntungan pertumbuhan yang ada di dalam, kita perlahan-lahan akan merasakan bahwa beban berat akibat penolakan tersebut mulai terangkat dari pundak kita, menyisakan rasa percaya diri yang jauh lebih stabil. Karena fondasinya dibangun di atas tanah kita sendiri, bukan di atas penilaian orang lain. Pada akhirnya, lembaran baru kehidupan ini akan selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang memiliki keberanian untuk melepaskan apa yang memang tidak ditakdirkan untuk menetap dan merangkul setiap proses penerimaan ini sebagai bagian dari transformasi diri yang lebih bijaksana. Mulai hari ini, ketika bayang-bayang rasa sakit karena tidak dipilih itu kembali datang mengusik kedamaianmu, ambillah napas dalam-dalam, tataplah cermin, dan sadarilah bahwa selama kamu masih memiliki kendali penuh atas prinsip hidup, integritas, dan caramu memperlakukan diri sendiri, kamu tidak pernah benar-benar kehilangan apapun yang esensial dalam hidup ini. Biarkan mereka yang ingin pergi tetap pergi. Biarkan lingkungan yang tidak menghargaimu berjalan menjauh. Karena dengan bersihnya ruang hidupmu dari hal-hal yang tidak tulus, kamu justru sedang memberikan jalan bagi hal-hal baru yang jauh lebih tepat, lebih sehat, dan lebih menghargai keberadaanmu apa adanya di masa depan. Terima kasih karena kamu telah bersedia bertahan melewati masa-masa sulit ini, dan meluangkan waktumu yang berharga untuk merenung bersama melalui video ini. Semoga untaian pemikiran filosofis yang sederhana ini bisa menjadi teman yang menguatkan dikala jiwamu merasa sepi dan tersisih dari hiruk-pikuk dunia. Jika refleksi mendalam ini menyentuh hatimu, memberikan sudut pandang baru yang menenangkan, atau terasa mewakili perjuangan batin yang sedang kamu hadapi saat ini, silakan tuliskan refleksi atau ceritamu di kolom komentar di bawah, agar kita bisa saling belajar dan menguatkan satu sama lain sebagai sesama pengembara kehidupan. Jangan lupa untuk menunjukkan dukunganmu pada saluran ini dengan cara menekan tombol like, membagikan video ini kepada sahabat atau kerabatmu yang mungkin sedang berjuang menyembuhkan luka penolakan, serta klik tombol subscribe, agar kita bisa terus berjalan bersama menuju kedewasaan berpikir yang lebih matang. Tetaplah melangkah dengan anggun, jaga api kedamaian di dalam dirimu agar tidak padam oleh badai di luar sana, dan sampai jumpa di ruang refleksi video berikutnya. Berapa lama lagi kamu ingin membiarkan masa lalu mengendalikan hidupmu? Setiap kali kamu mengulang penyesalan yang sama, setiap kali kamu kembali tenggelam dalam kenangan yang tak bisa diubah, kamu sedang menyerahkan kebahagiaan hari ini kepada sesuatu yang sudah selesai. Berapa kali kamu tersenyum di depan orang lain, tetapi diam-diam masih terjebak dalam kenangan yang seharusnya sudah berlalu?
Ada luka yang tidak terlihat, namun diam-diam menguras energi setiap hari, tentang seseorang yang pergi tanpa penjelasan, keputusan yang kamu sesali, atau kesempatan yang tak pernah kembali. Waktu memang terus berjalan, tetapi tidak semua bagian dalam diri kita ikut bergerak maju. Di usia yang semakin dewasa, kita mulai menyadari bahwa luka terdalam seringkali bukan berasal dari apa yang terjadi, melainkan dari apa yang terus kita ulang di dalam pikiran. Kita memutar ulang percakapan yang sudah berakhir, membayangkan kemungkinan yang tidak pernah terjadi, dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika waktu itu aku mengambil keputusan yang berbeda? Semakin sering pertanyaan itu muncul, semakin sulit kita menikmati hidup yang sedang berjalan saat ini. Kita tersenyum di depan orang lain, tetapi diam-diam merasa lelah karena terus berperang dengan pikiran sendiri. Kita terlihat baik-baik saja, padahal di dalam hati masih menyimpan kesedihan yang belum menemukan tempatnya. Dan mungkin yang paling menyakitkan adalah ketika kita sadar bahwa masa lalu tidak lagi bisa diubah, tetapi pengaruhnya masih mengendalikan cara kita melihat diri sendiri. Jika kamu pernah merasa seperti ini, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang dewasa menjalani hidup sambil membawa beban yang tidak terlihat. Mereka tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap menjalankan tanggung jawab, tetapi diam-diam masih terjebak pada hal-hal yang sudah lama berlalu. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana melupakan masa lalu, melainkan bagaimana cara berdamai dengannya, agar kita bisa melanjutkan hidup tanpa terus disandera oleh kenangan. Seringkali kita berpikir bahwa berdamai dengan masa lalu berarti melupakan semua hal yang pernah terjadi, padahal semakin keras kita berusaha melupakan, semakin kuat ingatan itu kembali. Kita tidak bisa menghapus pengalaman hidup seperti menghapus file di ponsel. Setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, telah menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk siapa diri kita hari ini. Masalahnya bukan pada kenangan itu sendiri, melainkan pada penolakan kita terhadap kenyataan bahwa semua itu pernah terjadi. Kita marah pada diri sendiri karena pernah membuat kesalahan. Kita kecewa karena percaya pada orang yang salah. Kita menyalahkan keadaan karena tidak berjalan sesuai harapan. Namun selama kita terus melawan kenyataan, selama itu pula kita akan kelelahan secara emosional. Dalam sudut pandang Stoik, ada satu pemahaman sederhana tetapi sangat penting. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang telah terjadi, tetapi kita selalu bisa menentukan bagaimana kita meresponsnya hari ini. Masa lalu berada di luar kendali kita. Yang masih berada dalam kendali adalah cara kita memaknai pengalaman tersebut. Kita tidak bisa kembali menjadi diri kita yang dulu dan memperbaiki semuanya. Karena kita yang sekarang hanya bisa bergerak maju. Menerima kenyataan bukan berarti menyetujui semua hal buruk yang pernah terjadi. Menerima berarti berhenti bertengkar dengan sesuatu yang tidak mungkin diubah. Ketika kita berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Meditasi dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Perlahan rasa sakit akan berubah menjadi pelajaran. Kita mulai memahami bahwa kesalahan tidak selalu menghancurkan hidup, tetapi seringkali mengajarkan hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari keberhasilan. Kita mulai sadar bahwa kehilangan mengajarkan arti kehadiran, kekecewaan mengajarkan batasan, dan kegagalan mengajarkan ketahanan. Kesadaran ini tidak menghapus luka dalam semalam, tetapi setidaknya membuat kita berhenti menambah luka baru, melalui penyesalan yang terus-menerus. Realita hidup dewasa adalah kita tidak selalu mendapatkan penjelasan, penutupan, atau keadilan yang kita harapkan. Ada orang yang menyakiti kita tanpa pernah meminta maaf, ada hubungan yang berakhir tanpa jawaban, ada mimpi yang gagal meskipun kita sudah berusaha sekuat tenaga, dan ada masa-masa ketika kita merasa tertinggal, karena melihat orang lain tampak lebih bahagia dan lebih berhasil. Dalam kondisi seperti itu, overthinking seringkali muncul karena kita mencari kepastian dari sesuatu yang memang tidak bisa dijelaskan. Kita ingin memahami semua alasan di balik setiap kejadian, padahal tidak semua hal dalam hidup memiliki jawaban yang memuaskan. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa penderitaan seringkali bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari harapan kita bahwa hidup seharusnya berjalan sesuai keinginan. Semakin kuat kita memaksakan harapan tersebut, semakin besar rasa kecewa yang kita rasakan. Berdamai dengan masa lalu berarti menerima bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi tetap memilih untuk melanjutkan langkah. Ini bukan tentang menjadi dingin atau tidak peduli, melainkan tentang menghemat energi emosional untuk hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan mengapa seseorang meninggalkanmu, fokuslah pada bagaimana kamu membangun kembali dirimu.
Daripada terus menyalahkan kesalahan yang pernah kamu buat, gunakan pengalaman itu untuk mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Masa lalu memang bisa menjelaskan siapa dirimu hari ini, tetapi masa lalu tidak berhak menentukan siapa dirimu di masa depan. Kamu bukan kesalahanmu, kamu bukan penolakan yang pernah kamu alami, kamu bukan luka yang pernah diberikan orang lain. Kamu adalah seseorang yang sedang belajar, bertumbuh, dan mencoba menjadi lebih baik setiap harinya. Dan proses itu tidak akan terjadi jika kamu terus tinggal di tempat yang sudah tidak bisa kamu ubah lagi. Mulailah berdamai dengan masa lalu melalui langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari. Berhentilah menuntut dirimu untuk sembuh dengan cepat. Tidak ada batas waktu yang pasti untuk memulihkan luka emosional. Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Berikan ruang bagi dirimu untuk merasakan sedih, kecewa, atau marah tanpa menghakimi diri sendiri. Emosi yang diabaikan tidak akan hilang. Ia hanya akan kembali dalam bentuk yang berbeda. Setelah itu, belajarlah memisahkan antara apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kamu bisa menentukan batasan untuk melindungi dirimu sendiri. Kamu tidak bisa memutar ulang waktu, tetapi kamu bisa menggunakan pengalamanmu untuk membuat pilihan yang lebih bijaksana. Tuliskan pelajaran yang kamu dapatkan dari setiap pengalaman menyakitkan, bukan hanya lukanya. Ubah pertanyaan, "Kenapa ini terjadi padaku?" menjadi, "Apa yang bisa aku lakukan setelah ini?" Perlahan, fokusmu akan bergeser dari penyesalan menuju pertumbuhan. Dan yang terpenting, maafkan dirimu sendiri. Banyak orang bisa memaafkan orang lain, tetapi sulit memaafkan dirinya sendiri. Padahal kamu juga manusia yang bisa salah, bisa kecewa, dan bisa membuat keputusan yang keliru. Masa lalumu mungkin tidak sempurna, tetapi itu tidak berarti masa depanmu juga harus berakhir buruk. Berdamai bukan berarti melupakan. Berdamai berarti mengingat tanpa lagi dihancurkan oleh ingatan itu. Berdamai berarti menerima bahwa ada bagian dari hidup yang tidak berjalan sesuai harapan, tetapi tetap percaya bahwa hidup masih memiliki banyak kemungkinan, baik yang menunggu di depan. Jika hari ini kamu masih berjuang dengan masa lalu, tidak apa-apa. Teruslah melangkah pelan-pelan, karena pada akhirnya, kedamaian bukan datang ketika semua luka hilang, tetapi ketika kita berhenti membiarkan luka menentukan arah hidup kita. Jika video ini menemanimu dan membuatmu merasa dipahami, ingatlah satu hal, kamu tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Tidak apa-apa jika sesekali kamu masih mengingat masa lalu. Tidak apa-apa jika proses berdamai terasa lambat. Yang penting, kamu tidak lagi berhenti di tempat yang sama. Setiap hari ketika kamu memilih bangun, menjalani tanggung jawabmu, dan terus melangkah meskipun hati belum sepenuhnya pulih, itu adalah bentuk keberanian yang seringkali tidak disadari. Kita semua memiliki cerita yang ingin kita ubah, tetapi hidup tidak memberi kita kesempatan untuk kembali ke belakang. Hidup hanya memberi kita kesempatan untuk melanjutkan langkah dengan pemahaman yang lebih baik. Jadi jangan habiskan sisa hidupmu untuk menghukum diri atas hal-hal yang tidak lagi bisa diubah. Gunakan energimu untuk membangun kehidupan yang masih bisa kamu ciptakan mulai hari ini. Sekarang, coba tanyakan pada dirimu sendiri, bagian mana dari masa lalumu yang selama ini paling sulit untuk kamu terima? Tulis jawabanmu di kolom komentar jika kamu merasa siap untuk berbagi. Siapa tahu, ceritamu bisa menjadi penguat bagi seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan berhenti sampai di sini. Tekan tombol suka agar lebih banyak orang yang membutuhkan pesan ini bisa menemukannya. Bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin sedang berusaha berdamai dengan masa lalunya, karena satu pesan sederhana bisa menjadi titik balik dalam hidup seseorang. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan perspektif tentang kehidupan, hubungan serta filosofi stoik yang relevan dengan realita hidup dewasa, pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasinya. Mari kita jalani proses ini bersama-sama selangkah demi selangkah, menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih kuat dan lebih bebas dari bayang-bayang masa lalu.